Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai net buy asing dalam 10 hari terakhir ya. Jadi ini untuk periode Minggu 4 Maret sampai 8 Maret 2024 ya. Jadi saya akan bahas saham-saham yang dalam 10 hari terakhir sebelumnya itu diborong asing, ya artinya lokal jualan ya. Jadi kalau asingnya net buy itu berarti asing lokalnya jualan gitu ya. Jadi saya akan bahas 10 saham dan kira-kira bagaimana potensialnya untuk minggu ini ya seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya akan perhatikan dulu video yang saya buat sebelumnya ya. Jadi minggu lalu tepatnya hari Minggu ya tanggal 25 ya Februari 2024 ya. Jadi saya sudah buat video sebelumnya mengenai net buy atau net sell asing ya sebentar ya. Jadi sebentar saya lihatkan screenshotnya di sini. Eh, jadi kalau yang rajin nonton atau subscribe di eh, channel Saham Profit mungkin sudah tahu ya seperti itu ya. Jadi di sini ada video sebelumnya yang saya buat saham saham asing borong dalam 10 hari terakhir masih potensial buy untuk 26 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 ya. Itu periode minggu lalu ya. Jadi saya bahasnya tanggal 25 Februari hari Minggunya. Nah, kali ini mumpung hari Minggu tanggal 3 Maret saya akan bahas untuk minggu yang akan datang. Nah, dari 10 saham yang saya bahas ini ya, itu saya sebutkan ya. Yang saya bahas sebelumnya, bentar. Saya lihatkan dulu kira-kira bagaimana Pak Sunar hasilnya kalau memang kita itu menggunakan istilahnya strategi saham-saham yang diborong asing ya gitu seperti itu ya. Yang net buy dalam 10 hari terakhir ya kira-kira winning rate-nya berapa ya memang nggak pasti ya dalam arti seperti ini ya jadi kalau misalnya asing itu borong ya bukan berarti sahamnya pasti naik terus enggak ya kadang-kadang bisa fluktuasi naik turun juga tergantung juga nah dari yang sebelumnya saya bahas itu sebelumnya saya bahas sahamnya Telkom Film, Medco, ISAT, AMRT, KLBF, ICBP, BRIS, Adaro, dan Tower. Jadi ada 10 saham ya. Sebenarnya ada saham perbankan di Big Cap, cuma saham perbankannya nggak saya bahas waktu itu karena saya sudah bikin analisa saham mingguan untuk saham perbankan ya. Karena memang waktu itu masih bagus ya saham perbankan ya. Jadi saya buat yang selain non Big Banks. Nah dari 10 saham yang diborong asing itu yang gagal naik ya. Jadi dia turun ya. Kalau Anda belinya pagi-pagi bursa market buka dari Senin ya, itu dia nggak lama lagi dalam 1 minggu yang berjalan itu dia turun ya. Itu saham Telkom. Jadi yang gagal satu, yang nggak naik nggak turun satu. Itu ke LBF. Terus ada lagi satu saham itu film dia naik kemudian dia turun ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang Anda pasang dari trailing stop ya atau Anda itu scalping mungkin film masih bisa cuan ya seperti itu ya. Jadi dari 10 ini yang lainnya win semua ya. Yang Medco naik, ISAT naik, AMRT naik, eh, KLBF naik ya sebentar ya. KLBF naik, BRIS naik, Adaro naik, Tower naik. Jadi kalau KLBF memang naiknya nggak seberapa tinggi ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat ya winning rate-nya sekitar 8 dari 10 saham yang saya bahas sebelumnya ya seperti itu ya. Jadi film naik, Medco naik, ISAT naik, AMRT naik, PLBF naik, walaupun sedikit ya, BRIS naik, Adaro naik, Tower juga naik, walaupun naiknya sedikit kemudian dia turun ya. Tapi kalau Anda pasang trade stop harusnya Anda sudah jual ya seperti itu ya. Karena saya punya Tower juga saya sudah jual sebagian ya kena trade stop karena sebelumnya dia saya sudah cerita saya buyback di 925 ya. Nah, kemudian 945 sempat naik kan. Nah, di itu saya jual kena trade stop di 940-an ya. Seperti itu ada yang 935 juga kena jual untuk towernya. Memang yang terakhir dia koreksi ya. Nah, untuk minggu ini saya akan bahas 10 saham lagi. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Pak Sunar, gimana sih caranya screening saham yang asing itu net buy? Jadi saya sudah menyediakan tools secara gratis ya, eh, yang saya bagikan free, namanya Sunar Superseed ya. Jadi ini sebentar saya perbesar ya. Dari Sunar Superseed ini, kalau kita perhatikan ya, itu ini linknya di video deskripsi bawah ini ya, kalau mau mendapatkan Sunar Superseed ya. Excel worksheet maksudnya ya, Sunar Superseed ya. Jadi ini bukan rekomendasi saham dan juga bukan stock pick, tapi melainkan
screener saham berdasarkan kriteria yang Anda pilih ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia itu kan sahamnya banyak banget ya, 900 lebih ya, sekitar 923 saham ya. Gimana kita bisa tahu Pak Sunar yang sahamnya net buy paling terbesar ya. Jadi di Zona Superseed ini ada dua indikator untuk net buy asing, ada yang 5 hari dan 10 hari. Di sini di kolom AK dan di kolom AL. Memang kolomnya banyak banget ya di main screener ini ya. Tapi kita pilih yang sesuai dengan kriteria kita dalam 10 hari terakhir ya. Karena konteks video ini dalam 10 hari terakhir, kita short largest to smallest. Jadi berdasarkan yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ada data NA itu berarti nggak ada datanya, terus kita hapus saja, kita hilangkan NA-nya karena nggak ada datanya ya. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah tercantumkan di sini ya untuk saham-sahamnya ya seperti itu ya. Dan memang sebelumnya pemilihannya eh, saya filter berdasarkan asing yang eh, baik tapi kemudian dalam jangka pendeknya itu uptrendnya masih bagus. Saya pakai MA5 ya seperti itu ya. Exponential Moving Average 5. Tapi kali ini saya akan bahas nggak difilter lagi. Pokoknya saham-saham yang dalam 10 hari terakhir asing net buy berdasarkan urutan paling besar ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas langsung. Kalau trennya memang ada yang lagi naik, ada yang turun ya seperti itu ya. Nanti saya bahas juga di chartnya. Jadi nggak saya filter berdasarkan MA5 di atas MA5 lebih besar atau sama dengan MA5. Ada yang beberapa yang lebih kecil seperti BRIS itu sedang koreksi tapi uptrendnya masih cukup bagus ya kok jangka agak panjang ya seperti itu ya. Kemudian ini ada Tower juga dia jangka pendeknya koreksi, Sido juga jangka pendeknya koreksi, tapi nanti kita akan bahas ya. Jadi pokoknya intinya filternya hanya satu. Tapi kalau Anda mau filter lagi berdasarkan lebih besar atau sama dengan exponential moving average 5 hari terakhir ya silakan ya. Yang uptrendnya masih bagus ya, maksudnya seperti itu. Nah, oke, saya akan bahas 10 saham. Saya langsung ke chartnya aja, grafiknya. Yang pertama saya bahas adalah film. Jadi film ini dia rebound mantul ke atas. Sebenarnya untuk film ini yang rajin ngikutin channel saya harusnya sudah buyback di area 4.200. Nah, kenapa Pak Senar? Karena area buy and weakness ini sudah saya gambarkan di sini ya. Ada 4.000, 4.200. Artinya buy and weakness itu kalau misalnya dia koreksi ya, kemudian dia berhasil rebound ya, menjelang penutupan atau besok paginya, selama dia masih di atasnya ini ya, garis yang saya sudah kotain sebelumnya, kemudian saya perpanjang di sini supaya kelihatan jelas 4.200, maka itu kesempatan untuk buy on weakness. Nah, memang buy on weakness itu resiko. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya itu masih jauh di bawahnya MA20-nya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai standar deviasinya, ini masih jauh ya seperti itu ya, di bawah MA20-nya. Jadi masih resiko. Nah, karena dia itu terakhir dia tanggal 1 Maret 2024 ya, dia rebound mantul naik ke atas 1.400 ya. Ya kita boleh buy. Ya pasang aja stop lossnya kalau kita perhatikan low-nya yang terdekatnya kan di 4.050. Memang stop lossnya agak jauh. Nah kalau 4.480 stop lossnya di 4.050 kan lebih dari 10% itu Pak Sunar. Eh, nah bagaimana itu? Nah kalau misalnya lebih kita bisa ngakalinya dengan jualnya bertahap. Kita pasang stop lossnya bertahap di 4.200 ya. Kalau dia turun lagi ke 4.200 ya jual dulu semuanya di 4.050 ke bawah ya seperti itu. Kalau misalnya gagal. Yang mudah-mudahan berhasil. Nah, kalau misalnya mau tambah lagi atau average up atau yang mau tunggu lagi 1 2 hari, kalau dia berhasil naik ke atas 4.600 untuk film ini Anda boleh buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat volumenya ini, dia mengecil ya. Lebih kecil dari rata-rata 10 hari terakhir ya, seperti itu ya. Jadi walaupun Anda buy, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai film, ini memang agak aneh ya. Anehnya seperti ini. Sebelumnya kan kalau kita lihat di sini ya, 2024 di sini ya, awal-awal ya. Dia MA20, MA10-nya volumenya dia naik, kemudian dia kan cenderung konsolidasi di sini ya antara tanggal 12 Januari sampai dengan 17 Januari 2024. Nah, ini volumenya ketika konsolidasi juga turun di bawah rata-rata 10 harinya. Kemudian dia merangkak naik juga volumenya makin mengecil ya seperti itu ya. Jadi memang ciri khasnya seperti itu. Nah, kalau volumenya semakin mengecil ya takutnya nanti tiba-tiba nggak liquid ya seperti itu ya. Atau ada berita jelek terus tiba-tiba dia dibanting ya. Jadi agak susah jualnya. Jadi strateginya belinya bertahap aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing untuk film ya. Memang sebelumnya untuk film dia berhasil naik kemudian turun ya. Yang saya bahas waktu itu ya naik kemudian turun. Tapi kalau yang pasang
Dari stop atau stop loss harusnya sudah sempat jual ya, seperti itu ya. Tapi apakah minggu ini akan mengulang seperti itu lagi patternnya ya? Mungkin aja ya seperti itu ya. Yang penting pasang trade stop atau stop lossnya. Oke, berikutnya untuk saham ITMA. Nah, saat ITMA ini memang saya nggak kenal kenapa Pak Sunar kok tiba-tiba liquid, saya nggak tahu. Saya belum baca beritanya ya, karena saya belum sempat baca. Nanti Anda baca sendiri beritanya. Kenapa kok tiba-tiba liquid? Tulis di kolom komentar ya. Asing juga kelihatan borong ya seperti itu ya. Walaupun nggak banyak banget, tapi dia lumayan ya daripada sebelumnya tiba-tiba naik ya. Dan volumenya juga naik. Nah, kalau seperti ini strateginya yang sudah punya, Anda tinggal pasang aja. Kalau kita perhatikan di sini, ini stop lossnya di 705. Mungkin ada aksi korporasi ya, saya nggak tahu ya. Cek dulu ya. Right issue atau penerbitan obligasi atau akuisisi dan lain-lain dan saya nggak tahu ya. Nah, kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 705. Kalau 625 terlalu jauh ya. Mau buy all weakness boleh aja di MA20 nanti sekitar 690 sampai 705 ya. Atau langsung mau buy boleh pasang stop lossnya di 690-an ya. Memang agak jauh. Nah, kalau dia naik kita tambah lagi bertahap aja belinya. Tapi terus saya ingatkan ini resikonya tinggi karena dia nggak liquid ya. Memang terakhir liquid, tapi kan dia sebelumnya nggak liquid, bisa tiba-tiba hilang volumenya. Ya, memang saya sebenarnya saya nggak mau bahas, tapi ya paling nggak saya bahas lah. Memang kenyataannya asing borong ya, tiba-tiba liquid ya. Ya kita nggak tahu ke depannya mau mungkin bagus atau gimana ya nggak tahu. Tapi yang nggak berani lebih baik jangan ya daripada nanti nyangkut nyalakan Pak Sunar tuh yang bahas kok gak jelas-jelas ya. Saya kan Pak berdasarkan topiknya aja asingnya net buy ya seperti itu. Ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya MMN ini yang paling menarik menurut saya ya karena uptrendnya masih strong dan terakhir dia higher high breakout dari 8350 lagi ya. Dia testing kemudian dia naik lagi higher high. Nah di sini kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar buy? Nah kalau saham-saham yang uptrendnya masih bagus ya, apakah ketinggian atau ketinggalan Pak Sunar? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah jawabannya itu balik lagi saya bertanya ke Anda. Nah, bagaimana tipe trader Anda, trading Anda? Tipenya Anda itu tradernya seperti apa? Apakah Anda itu trend following? Kalau Anda trend following, ini kan uptrendnya masih bagus. Ya, berarti kalau dia breakout higher high, Anda boleh buy high sell higher atau tambah lagi atau average up ya seperti itu. Karena Anda follow the trend. Ya, jadi nggak make sense kalau misalnya Anda follow the trend, trennya up terus ke Anda itu takut ketinggian atau ketinggalan. Ya, yang penting kan pasang trade stop atau stop loss ya seperti itu ya. Tapi kalau Anda itu tipe trader yang maunya buy low sell high nggak mau buy di ketinggian ya sabar menunggu istilahnya ya. Anda bisa tunggu di MA20-nya. Ini area buy sebelumnya sudah saya gambarkan di 7725 tapi kan nggak dikasih. Nah, kalau nggak dikasih kan saya sudah sebutkan juga kalau dia berhasil breakout dari swing high terdekatnya, breakout dari resisten terdekatnya, Anda boleh buy. Ya, saya sih nggak takut ketinggian, enggak. Walaupun saya sebelumnya sudah sebutkan, lupa Sunar, ini kan ada ekor panjang ke atas ya. Saya sudah bahas juga di rekomendasi sama harian ya. Saya sih nggak terlalu kaku dalam arti kalau sebelumnya itu kita perhatikan ekor panjang ke atas, belum tentu kali ini dia pasti gagal turun. Buktinya dia berhasil kan ya seperti itu ya. Nah, perkara dia nanti turun ya Anda pasang aja trade stopnya atau stop lossnya. Yang penting di sini adalah ya kalau misalnya dia breakout naik ke atasnya, di sini kan hanya yang hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 ya, itu di 8750. Jadi kalau dia breakout lagi higher high, maka target berikutnya saya sudah gambarkan 8900. Kemudian kalau dia breakout lagi, naik lagi ya, kita tinggal pakai acuan ini kan 8350 sampai 8900 ya. Kemungkinan berikutnya sekitar 9500-an ya, sampai 9550 ya seperti itu ya. Jadi saya ambil kurang lebih range seperti itu. Kalau dia breakout ke atas 8900, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Target pas berikutnya 9500. Saya sih berani bilang kalau misalnya dia naik ke atas 8750 boleh buy nggak Mas Suntar? Boleh. Asalkan Anda itu siap akan resikonya dan Anda tipe trader yang trend following dan juga Anda tipe trader yang berani buy high sell higher ya. Jadi kalau Anda bukan tipe trader yang buy high sell higher, nggak follow the trendnya, mungkin follow fundamentalnya dan lain-lain ya. Atau mau saham yang lagi di bawah, yang murah secara value investing atau dan lain-lain, ya mungkin ini belum saatnya untuk buy karena dia uh, uptrendnya masih cukup kuat dan mungkin Anda takut nanti kena banting ya seperti itu. Karena dia pernah banting juga ini di sini ya 2 hari ya. Jadi jangan kaget. Jadi kalau Pak Sultan bilang masih bagus, boleh buy high sell higher, tiba-tiba kalau dibanting ya, dibanting seperti ini, ya apakah salahnya Pak Sunar? Memangnya Pak Sunar yang banting? Ya enggak lah, karena kan saya kan nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham kan. Saya hanya follow the trend ya. Kalau trennya uptrendnya masih bagus ya, why not ya seperti itu ya. Ya tergantung Anda ya. Saya sudah jelaskan ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Nah, di sini ISAT. ISAT ini kalau kita perhatikan minggu lalu ya,
hari Minggu kan saya bahas mengenai saham-saham yang asing borong, ternyata harganya sahamnya naik ya. Naiknya juga lumayan tinggi. Kamis dia meroket ekor panjang ke atas. Apakah bisa balik lagi ke 12.250 atau breakout lagi ke atas Pak Sunar? Nah, kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas dan harga sahamnya di atas MA20-nya ya. Nah, kalau seperti ini strateginya memang dia resiko koreksi ada karena dia jauh banget dari MA20-nya. Tetapi di lain pihak dia trennya masih strong ya. Jadi saya sudah bahas video sebelumnya itu mengenai fitur baru dari Sunar Superseed. Ada fitur yang saya tambahkan yang lumayan powerful ya. Price eh, dibandingkan dengan standar deviasi 20 periodenya. Jadi semakin tinggi nilainya itu biasanya resikonya semakin besar. Tetapi di lain pihak dia juga menandakan uptrendnya masih cukup kuat. Jadi Anda kalau mau buy high sell higher silahkan. Nah, contohnya sebelumnya kan saya sudah bilang kalau breakout ke atas 11.500 boleh tambah lagi average up. Nah, perkara dia naik kemudian gagal ekor panjang ke atas seperti ini, memang ciri khasnya seperti itu kan. Sebelumnya dia ekornya lumayan terus kemudian turun ya, kemudian dia ditutup naik lagi ya seperti itu ya. Nah, ini disesuaikan. Jadi kalau begitu dia breakout naik, jangan lupa pasang trailing stopnya langsung ya seperti itu ya. Karena kan saya sudah bahas di video saya live trading berdasarkan dengan CP ya, sekuritas Valburi ya. Itu kan saya sudah sebutkan, Anda bisa pasang trailing stopnya bahkan sebelum Anda punya sahamnya. Jadi Anda pasang dulu, kemudian Anda buy, begitu dia naik, terus kemudian dia turun, langsung trailing stopnya aktif ya. Ya seperti itu ya. Kalaupun Anda nggak dapat barangnya, ya dia aktif tapi kan otomatis dicek karena Anda nggak punya sahamnya. Tapi yang penting kan Anda pasang pengaman karena Anda tahu risikonya tinggi. Nah untuk ISAT ini yang belum punya, kalau mau buy high sell higher boleh ya. Nah, bagaimana? Ini kan hanya hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 itu di 11.575, ya kan? Kalau dia naik ke atasnya, maka target price berikutnya adalah sekitar 12.000 sampai dengan 12.500 atau bahkan kalau dia breakout masih bisa ke 13.000 ya. Selama dia bertahan di atasnya MA20-nya 10.100 ya. Kalau mau buy on weakness nggak berani buy sekarang, Anda tunggu aja di 10.750 atau 10.100. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Tapi kalau berdasarkan strateginya asing buy, kita buy awal-awal di hari pertama ya mungkin Anda bisa buy langsung HK aja langsung ya seperti itu. Asal pasang stop lossnya. Saya terus terang berani sebut kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya high-nya hari Jumat 11.525, kita boleh tambah lagi yang sudah punya atau yang belum punya kalau mau buy boleh ya. Karena uptrendnya masih bagus. Nah, perkara kalau nanti tiba-tiba kalau gagal langsung harus dibanting karena naiknya tinggi. Ya, balik lagi yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Tergantung tipe trader Anda. Kalau Anda bukan tipe trader yang trend following, nggak berani buy high sell higher, ya lebih baik jangan tunggu koreksi aja pullback. Istilahnya buy on weakness ya. Kalau dia rebound mantul ke atas kita barusan buy ya nanti di MA20 yang mungkin dikasih ya 10.750 tapi saya nggak akan turun enggak ya kalau lebih cukup berikutnya BRIS uptrendnya masih bagus dia testing lagi MA20-nya nah kalau kita lihat di sini MA20-nya ini nggak pernah dipotong ke bawah ya Eh, sejak dia bangkit dari eh, akhir Desember ya, seperti itu ya. MA20 masih mengarah ke atas. Apakah ini pertanda dia akan koreksi, Mbak Sunar? Karena dia sebelumnya breakout higher high. Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai buy weakness di MA20-nya, ini sudah boleh buy karena dia testing di bawahnya, kemudian dia ditutup di atasnya. Nah, kita lihat aja high-nya hari Jumat itu kan di 1 Maret 2024 di 2480. Jadi gampang strateginya. Kalau Anda belum punya, Anda pasang aja buy-nya. Kalau dia naik ke atas 2480, kita buy. Kalau dia breakout ke atas 2550, kita tambah lagi average up, target price-nya di 2700 sampai 3000 ya. Sesederhana itu ya. Yang belum punya atau yang sudah punya average up juga sama tekniknya. Kalau misalnya Anda takut, Anda boleh buy on weakness di 2290 atau 2140-an sampai 2200. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi, jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia berhasil breakout higher high, contohnya seperti ini ya. Dia kan koreksi turun testing MA20-nya tapi kan nggak sampai dipotong. Nah berikutnya hari esoknya dia itu naik naik ke atas high-nya dari hari sebelumnya ya kita boleh buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia breakout lagi higher high dari sebelumnya kita tambah lagi average up. Nah selama uptrend-nya dia masih bagus ya tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya berarti masih cukup menarik ya untuk eh, BRIS ini ya. Jadi kalau dia breakout lagi, jangan lupa untuk tambah lagi kalau yang sudah punya atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Apakah ketinggian atau ketinggalan Pak Sunan? Nanti jangan-jangan dibanting nih. Kalau kita breakout ke atas 2550, ya belinya bertahap aja. Kalau misalnya Anda takut, lebih baik pilih saham yang lainnya atau tunggu buy on weakness nanti di 2290 atau 2140. Ya itu saran saya. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya brand sudah mulai naik. Nah, apakah nanti resiko kena banting seperti ini Pak Sunar? Tiba-tiba servis sama banding semua resiko ada
Jadi kalau Anda nggak berani, ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Kalau Anda mau buy omnibus di 5.400 atau 4.900 yang paling bawah. Nah, di sini kalau kita perhatikan, hanya 6250. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6250, target price berikutnya di 6.700, 6.950, dan 8.200 ya. Jadi MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya. Saya itu trend following, perkara nanti kalau tiba-tiba dibanting ya, kan saya nggak tahu. Saya bukan orang dalam dari brand juga. Yang penting tanyalah pada diri Anda sendiri, apakah Anda berani nanggung resikonya? Siap akan resikonya. Mau untung boleh, tapi jangan lupa resikonya. Kadang orang itu di saham pengen cuan banyak, lihat temennya cuan gitu ya, ikut-ikutan. Tapi Anda siap nggak resikonya kalau dia dibanting? Ya, nah seperti itu. Kalau Anda siap, pasang trade stop, stop loss, ya udah eksekusi laksanakan. Gak usah terlalu bingung-bingung. Naik ke atas 6250, boleh buy, pas boleh. Atas dasar apa? Wah, trendnya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20-nya, ya. Apalagi kalau kita lihat asing borong, ya udah ambil aja, ya. Kalau seperti itu. Cukup. Berikutnya tower. Tower saya punya, kemudian saya jual, kemudian saya buyback. Ceritanya seperti itu ya di tower ya. Kemudian dia turun, saya jual sebagian. Yang terakhir ada sedikit yang saya belum jual ya. Eh, Nanti kalau dia turun lagi di bawahnya 890 saya jual dulu semuanya. Memang sisa sedikit banget ya. Tapi kalau di total-total memang masih cuan lah. Seperti itu ya. Nah untuk tower ini memang dia koreksi. Nah koreksinya ini kalau kita lihat apakah wajar Pak Sunar? Sebenarnya kalau kita lihat ya, selama dia masih bertahan di atas 900 masih wajar. Tapi sebelumnya dia pernah sampai tumbuh terus eh, tutup di bawah. Tutupnya memang di atasnya 900, tapi pernah sampai dalam perjalanannya dia turun 900 kemudian naik. Nah di sini kalau dia turun di bawahnya 890 ya lebih baik jual dulu semuanya kalau sudah punya. Yang belum punya kalau mau buy lebih baik tunggu aja kalau dia naik ke atas 925. Kenapa nggak langsung buy? Karena saya tunggu konfirmasi dari area breakout sebelumnya di sini ya swing high-nya. Ini kan ada pattern double bottom ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 925, kalau mau buy silakan atau tambah lagi average up silakan. Tapi kalau berdasarkan asing masih net buy, Anda mau langsung buy boleh aja. Tapi ini volumenya mengecil ya, yang terakhir ya. Jadi ada kemungkinan mungkin ada harapan dia rebound lagi. Tapi nggak pasti ini karena dia masih testing ya. Jadi jangan terlalu agresif lah ya. Belinya bertahap aja, santai aja. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Sido. Ini Sido memang dia koreksinya seringkali dia kalau kita lihat high-nya di sini gagal untuk higher high terus ya. Jadi apakah nanti bakalan turun ke 575? Kalau Anda khawatir ya Anda tunggu aja buy MUS di 575 atau maksimum di 530. Kalau berdasarkan asing masih koleksi, Anda mau langsung HK boleh, pasang stop loss-nya di 575 atau pakai acuan dari low sebelumnya 595. Ya, jadi Anda pasangnya bertahap aja. Tapi kalau misalnya Anda mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 620 aja. Itu high-nya dari hari Kamis tanggal 29 Februari 2024. Jadi kalau naik ke atasnya 620 kita boleh buy, naik ke atas 630 tambah lagi average up, target price berikutnya di 655 dan 710. Jadi kalau kita lihat dari chart weekly-nya, ini sebenarnya untuk Sido itu masih wajar karena minggu lalu itu dia higher high dan juga higher low walaupun dia di close-nya itu lower close ya dibandingkan dengan 2 minggu sebelumnya. Tapi masih ada harapannya selama dia nggak membentuk new lower low ya, yang mana low-nya minggu lalu ya 595. Jadi kalau minggu ini dia masih bertahan di atas 595, itu masih ada harapan untuk naik lagi breakout ke atasnya 630 dengan targetnya di 710. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Simple aja. Analisa teknikal gampang. Saya pakai MA20. Saya nggak mau membebanin viewer saya dengan analisa yang rumit-rumit ya. Kan ada orang yang saya nggak jelaskan orang lain nggak pakai analisa garis-garis yang kompleks gitu. Ada beberapa warna, terus dia jualan bot ya. Terus ada beberapa titik-titik kotak-kotak gitu ya. Kalau kotaknya ini 3 hijau semua, wah ini HK, bye. Tapi kan kita nggak dikasih tahu apa itu formulanya, kan dirahasiakan ya. Ya seperti itu karena mereka untuk kepentingan pribadi, untuk supaya dia jualan toolsnya. Kalau semua orang dikasih tahu rumusnya, nanti ya semua orang bisa bisa pakai dia nggak jualannya nggak laku. Kalau pakai MA20 kan sudah jelas karena pas bisa pakai aplikasi apa aja untuk lihat grafiknya untuk analisa sendiri. Ngapain beli tools orang lain ya. Sekuritas kan sudah ada grafiknya apalagi Pak Sunar sudah menyediakan free Sunar Super Seed ya udah pakai aja ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Medco. Medco dia breakout naik ke atas, tapi untuk Medco sayang sekali saya nggak. Sebenarnya saya kemarin mau buy ya waktu Jumat pagi ya, tapi waktu itu saya ada kegiatan jadi nggak sempat. Medco ini sebenarnya uptrendnya masih bagus. Ya, apakah nanti ketinggalan Pak Sunar atau ketinggian? Jangan-jangan nanti setelah breakout dia turun. Ya kemungkinan selalu ada. Jadi Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Tapi kalau kita lihat ini masih bagus, masih bisa naik lagi dengan target price berikutnya di 1430, 1565 dan 1705. Nah, kalau misalnya takut-takut, tunggu buy weakness, tunggu aja di 1210 sampai 1250.
atau maksimum ya di 1100-an ya. Yang paling bawah saya hapus saja. Jadi 1100-an kurang lebih sampai 1150. Kalau dia misalnya koreksi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atas 1380 Anda boleh buy. Tapi saya ingatkan kalau saya bilang breakout nanti jangan kecewa. Oh, tiba-tiba kok gagal Pak Sunar karena sebelumnya di sini ekor panjang ya. Ya, seperti ini juga ekor panjang. Ya, seringkali dia koreksi. Tapi nggak pasti ya. Kadang-kadang koreksi boleh. Kalau kita lihat apakah koreksi masih wajar. Kalau masih wajar ya kita kita boleh masih hold kalau misalnya belum kena stop loss. Kalau Anda tipe yang trend following, eh, nggak takut buy high sell higher ya. Ini naik ke atas 1380 mau buy lagi boleh atau yang belum punya mau buy silakan. Yang penting pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Karena Anda beli dimanapun juga. Karena bisa saja setelah Anda beli tiba-tiba turun bisa. Ya, kenapa enggak? Bukan berarti analisa Anda salah, enggak. Karena Anda memang nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham. Kecuali Anda beli saham yang nggak liquid, ya. Dengan satu lot Anda bisa goreng sampai lebih dari 10% ada. Saham-saham yang nggak liquid itu satu lot aja Anda bisa goreng sampai eh, naik 10% bisa. Ya, ini sudah saya coba eh, saya kasih buktinya sebelumnya ya. Anda lihat di grup Sunar Saham Learning ya, grup private itu sudah saya buktikan. Ya. Jadi bandar itu nggak perlu selalu butuh uang banyak. Enggak, ya tergantung sahamnya. Kalau sahamnya nggak liquid, satu lot aja Anda bisa ngangkat sampai 10%. Ya, seperti itu ya. Nggak percaya coba sendiri aja. Dengan Suntar Superseed Anda lihat screenernya, saham-saham yang nggak liquid, terus kemudian Anda HK satu lot di harga atas langsung Anda jadi naik 10% ya. Seperti itu ya. Nah, nanti tapi hati-hati ya, jangan sampai ketagihan Anda goreng, ini kena monitor BI nanti Anda kena tegur ya. Manipulasi harga saham itu ada hukumnya ya. Jadi kecuali kalau Anda invest buy hold berapa waktu ya mungkin masih bisa ya trading ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini berikutnya untuk Ace Hardware memang sedang koreksi testing MA20-nya. MA20-nya masih sideways. Jadi strateginya ada dua. Anda bisa tunggu area buy and di gambar yang saya gambarkan 785 atau 750 yang paling bawah saya hapus saja. Artinya buy and itu kalau turun jangan langsung buy. Seperti ini ya sebelumnya ya. Ini dia turun eh, di bawahnya MA20-nya di drop ya. Tapi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu aja kalau dia berhasil rebound naik ke atas besok paginya atau menjelang penutupan dia masih di atasnya 785 ya kita buy. Ya, itu sama. Jadi di sini kalau buy on weakness itu turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya. Ya, jadi ini kan masih testing. Anda langsung mau buy boleh, buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atasnya 840-an, kita tambah lagi average up, naik breakout ke atas 865, tambah lagi pakai pas berikutnya masih bisa ke 890. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar, kalau kita bicara mengenai chart pattern, apa mungkin ini nanti menjadi double top? Ya, seperti itu ya, double top yang ke bawah seperti ini. Ya, kemungkinan selalu ada. Tapi kalau bicara mengenai chart pattern, ya, kita nggak boleh mendahului pattern. Ini masih belum pasti, double top belum pasti ya. Pokoknya di sini kita lihat aja, selama dia masih bertahan di atasnya 800 itu sebenarnya masih oke ya. Ini kurang lebih area swing low sebelumnya di sini. Ya. Jadi kalau dia sudah turun lagi di bawah 760 ya lebih baik jual dulu. Tapi kalau 760 terlalu jauh ya stop lossnya. Jadi pasang aja stop lossnya sekitar 800-an. Kalau dia turun ya jual dulu sebagian. Maksimum 785 lah stop lossnya. Kalau dia turun lagi ya jangan buy lagi. Ya, ya jual dulu. Nanti kalau sudah trennya balik lagi ke atas kita analisa kembali. Kalau misalnya bagus ya kita boleh buyback atau re-entry ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Ada beberapa video saya buat. Jangan lupa untuk subscribe, eh, like juga ya. Jadi nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Mungkin yang merasa saya ngomongnya kecepatan, jangan lupa diperlambat video speednya ke 0,75 kali. Seperti biasanya, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.